Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmaul Husna dengan nomor BP 2210110121. Saya dari kelas akuntansi 3. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan materi pengantar ekonomi syariah yang berjudul fungsi uang dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian uang dalam Islam, yaitu amanah. Uang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan dengan baik. Yang kedua, syarat sahnya uang. Uang harus diperoleh secara halal untuk bisa digunakan dalam Islam. Artinya, uang harus diperoleh dengan halal dan tidak boleh dengan cara yang haram atau melanggar syariat Islam. Lalu fungsi uang. Uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Lalu berikutnya adalah peran uang dalam kehidupan. Yang pertama yaitu berkontribusi pada kemajuan teknologi. Peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan seperti alat tukar dalam proses jual beli, untuk membeli bahan baku dan lain-lain, dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu untuk membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan pemberian bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, seperti uang digunakan untuk membiayai pendidikan seseorang sampai jenjang perkuliahan. Lalu prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, untuk bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam, seperti bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang membutuhkan, seperti menolong tetangga yang sedang kelaparan dengan memberikan mereka makanan. Yang ketiga, manajemen waktu. Ada istilah yang sering kita dengar yaitu time is money, atau waktu adalah uang. Oleh karena itu, agar uang tersebut dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia, seperti menggunakan uang hanya untuk kebutuhan kita saja dan tidak menghambur-hamburkan uang. Lalu hukum riba dalam Islam. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari yang memerlukan, seperti memberikan bunga pinjaman. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam, karena riba merugikan orang yang berhutang, sedangkan yang mengutangi semakin kaya. Yang kedua, jenis riba. Riba ada dua jenis, yaitu yang pertama riba an-nasiyah atau riba yang diambil dari pinjaman. Contohnya, seseorang meminjam sekilo beras dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba, pihak yang mempunyai utang tidak dapat membayarnya, maka ia harus menambah pembayaran utangnya menjadi 1,5 kilo sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran. Yang kedua, riba al-fadl. Riba adalah atau riba dalam perdagangan. Riba al-fadl yaitu kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contohnya, penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Yang ketiga, akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan orang yang melakukan riba akan mendapatkan dosa besar. Lalu selanjutnya, pengolahan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik, dan pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, avoid impulsive buying. Maksudnya, belilah barang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, dan hindari pemberian impulsif. Artinya ketika seseorang membeli sesuatu tanpa memikirkannya terlebih dahulu, atau pembelian secara spontan. Yang ketiga, investasi yang bijak. Pilihlah investasi yang sesuai dengan tujuan dan keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut dapat menguntungkan serta tidak merugikan Anda. Yang keempat, bayar hutang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas atau peningkatan kepercayaan. Selanjutnya, zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam.
Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga, cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makan kepada keluarga miskin atau membantu yang lain dalam keadaan sulit. Selanjutnya, kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah memiliki promosi untuk mempromosikan keadilan atau untuk menegakkan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.